Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai progres artikel ilmiah yang sedang kami buat dengan topik yaitu museum dan bagaimana pemanfaatannya sebagai sumber belajar sejarah bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Seperti yang kita semua tahu, museum dikenal sebagai tempat yang menyimpan koleksi benda maupun non-benda yang memiliki nilai sejarah. Museum memiliki dua fungsi umum. Yang pertama, fungsi edukasi, juga fungsi rekreasi. Museum juga memiliki fungsi penting lain khususnya bagi mahasiswa pendidikan sejarah, yaitu sebagai sumber pembelajaran. Namun, terdapat beberapa masalah yang muncul untuk menjadikan museum sebagai sumber pembelajaran. Yang pertama, museum seringkali dipandang sebagai tempat yang kurang menarik karena monoton dan kurang inovatif. Beberapa pelayanan museum juga kurang memadai sehingga pelayanan tidak maksimal. Lalu, yang kedua, ada terbatasnya waktu yang dimiliki oleh mahasiswa untuk mengunjungi museum. Selain itu, sebagian besar sumber pembelajaran juga didapatkan mahasiswa berasal dari buku juga kelas. Lalu yang ketiga, ada kurangnya kerjasama antara pihak museum dengan mahasiswa dalam menjadikan museum sebagai sumber sejarah. Di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sendiri terdapat Museum Pendidikan Nasional yang sudah berdiri sejak 2015. Museum Pendidikan Nasional menyediakan berbagai koleksi dan diorama tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dari pemaparan latar belakang di atas, juga identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, kami tertarik untuk meneliti museum dan kaitannya dengan sumber pembelajaran sejarah dengan judul Pemanfaatan Museum Pendidikan Nasional sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah bagi Mahasiswa. Studi kasus pada mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran sejarah bagi mahasiswa. Secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa pendidikan sejarah tentang manfaat museum dalam menambah pengetahuan serta pemahaman mereka dalam mata kuliah sejarah pendidikan Indonesia. Mengetahui kelebihan dan kekurangan Museum Pendidikan Nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah. Yang ketiga, mengetahui efektivitas Museum Pendidikan Nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah. Yang keempat, mengetahui perspektif pihak pengelola museum dalam menjadikan Museum Pendidikan Nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah secara optimal. Yang kelima, mengetahui hambatan dan tantangan serta solusi dalam mewujudkan museum sebagai sumber pembelajaran sejarah pendidikan. Sampai sejauh ini kami telah melakukan beberapa tahapan untuk menulis artikel ilmiah kami. Yang pertama ada menentukan topik, yang selanjutnya ada mengidentifikasi masalah. Kami membahas permasalahan tersebut secara komprehensif untuk ditelaah secara mendalam. Selanjutnya ada pengumpulan sumber terkait. Kami memerlukan sumber lain berupa literatur sebagai inspirasi, referensi, juga penguat dalam penulisan sebuah artikel. Yang selanjutnya ada menentukan metode penelitian. Pada artikel ilmiah yang sedang kami buat, kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lalu yang selanjutnya ada menentukan teknik pengumpulan data. Karena kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, juga observasi. Kami juga telah melakukan pengumpulan data meliputi pembuatan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampai sejauh ini kami telah mengambil data melalui kuesioner, juga melakukan wawancara pada dua pihak narasumber. Yang pertama ada pihak mahasiswa, juga pihak pengelola museum. Yang selanjutnya untuk pengolahan data, penulisan pembahasan dan kesimpulan, juga publikasi kami rencanakan akan dilakukan pada akhir April hingga awal Mei. Demikian progres pembuatan artikel yang sedang kami lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Semoga artikel ilmiah yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.